Halo Sobat Pajak, selamat pagi. Kembali lagi di podcast Bincang Pajak, media edukatif dari Kelompok Studi Pusat Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasiswa Denpasar yang akan membahas isu-isu seputar perpajakan secara mendalam, informatif, beserta aktual bersama narasumber dari Direktorat Jenderal Pajak. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dia Lestari sebagai moderator yang akan memandu jalannya podcast Bincang Pajak hari ini. Adapun tema yang kita ambil yaitu bedah tuntas PPh tarif efektif rata-rata PPh pasal 21 dari regulasi Karyalita. Di sini saya dengan narasumber Bapak Putu Bayu Suteja. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, dia. Bagaimana kabarnya Bapak? Sehat, terima Baik, kasih. sehat ya Pak. Jadi sebelum masuk ke inti pembahasan, izinkan kami mempersilahkan Bapak Bayu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan Bapak. Selamat pagi yang mengikuti Zoom ya kali ini Iya, ya. betul sekali Bapak. Perkenalkan saya Bayu Suteja di Kanwil DJP Bali. Ya, Bapak Bayu Suteja dari Kanwil DJP Bali. Nah, Bapak, pada pagi hari ini kita mau bahas tuntas terkait isu terkini yaitu tarif efektif rata-rata atau TER PPh pasal 21. Nah, mungkin Bapak bisa dijelaskan sebenarnya Sobat Pajak juga pasti penasaran apa sih sebenarnya TER itu tarif efektif rata-rata. Apa yang membedakan PPh pasal 21 sebelumnya dengan kebijakan TER yang baru ini? Mungkin Bapak bisa dijelaskan. Sobat Pajak silakan disimak ya. Kita menjelaskan semua nih, nanti Mungkin habis waktunya. iya, Secara sederhana iya dulu sederhana ya. dulu Jadi TER itu. mungkin bagi yang mengikuti acara ini mahasiswa ada ya, mahasiswa yang mengikuti acara ini di kurikulumnya apakah sudah termasuk mengenai TER atau belum. Jadi ada baiknya yang mengikuti acara ini supaya tahu kalau nanti ketika sudah masuk di realitanya bahwa saat ini kita pengaturan PPh pasal 21 kita ada namanya sistem TER. Beda dengan di kurikulum yang lama mungkin 2023 dan sebelumnya ya. PPh pasal 21 itu dalam setiap bulannya dihitung menggunakan tarif pasal 17. Mhm. Secara umum ya dihitung menggunakan tarif pasal 17 untuk pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Kemudian sejak 2024, 1 Januari 2024 dengan adanya PP 58 dan PMK 168, pemerintah mengenalkan cara menghitung yang baru untuk PP pasal 21 bagi pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Jadi, kedua ini nih Mhm. yang lingkup yang dimaksud dengan istilah TER gitu. Istilah TER sendiri ini istilah yang tidak muncul dalam aturan. Jadi istilah TER ini istilah yang mudah diingat masyarakat. Jadi ini semacam brandingnya gitu ya. Brandingnya adalah TER, tarif efektif rata-rata. Meskipun kalau kita cari di aturannya nggak akan muncul ya, kata kalimat TER TER itu itu. ya. Karena di aturannya memang dia tata cara penghitungan pasal 21 untuk pegawai tetap dan pegawai Tidak tidak tetap. tetap. Yang sebelumnya per bulannya, per masa pajak gitu Januari sampai Desember, dia menggunakan perhitungan tarif pasal 17. Nah, kalau mahasiswa di sini sudah pernah mempelajari, tarif pasal 17 itu kan dia perhitungannya berlapis ya, mulai dari penghasilan bruto, kita cari penghasilan neto, dikurangi dengan biaya jabatan, dikurangi dengan PTKP, ditemukan penghasilan kena pajak, dikalikan tarif yang progresif. Mhm. 5, 15, 25, 30, 35. Itu tarif pasal pengenaan PPh dengan ketentuan pasal 17 Undang-Undang PPh, Mhm. seperti itu ya. Jadi panjang prosesnya. Mhm. Nah, pemerintah dan masyarakat umumnya merasa proses itu kalau dilakukan berulang-ulang setiap bulan terlalu memberatkan bagi penghitung pajak. Ya, penghitung pajak ini siapa? Perusahaan maupun orang pribadi yang memiliki karyawan, tetap maupun tidak tetap. Mereka merasa ini kok ada satu jenis pajak yang hitungannya ribet banget dan Mhm. kami harus melakukan itu setiap bulan. Beda kok dengan pasal 23, pasal 22, 4E2 tuh tarifnya simpel. Cara ngitungnya simpel banget ya. Contohnya orang jual tanah 2,5% kali nilai bruto penjualan, udah selesai gitu Mhm. ya. Kenapa begitu kita masuk ke pegawai tetap kok berlapis seperti ini gitu. Makanya pemerintah mengakomodir, oke, untuk bulan selain masa pajak terakhir, ya umumnya Januari sampai November November. gitu ya. Pemerintah mengakomodir, oke, kita buat perhitungan yang simpel saja. Berapa penghasilan brutonya, maka akan dikalikan dengan tarif sesuai tabel yang ditentukan.
Jadi tidak bisa dibilang, "Pak, kenapa tidak disamakan dengan pasal 23? Berapa penghasilan brutonya kita kali dengan 2%." Oh, tidak bisa. Untuk PPh orang pribadi, kalau digunakan hanya single tarif untuk PPh orang pribadi, di akhir tahun saat pembuatan SPT tahunan akan terlalu besar jomplangnya dengan kewajiban dia. Jadi TER ini hanya ingin membantu saja bagi pemberi kerja dan nantinya bagi pegawai tetap maupun tidak tetap untuk menghitung pajak antara bulan berjalan Januari Mhm. sampai November lah pada umumnya ya. Jadi dibantu nih disederhanakan cara menghitungnya, tapi tidak akan menimbulkan beban pajak baru. Mmm. Jadi misalkan penghasilan dia sama persis nih 2023 dan 2024, kondisinya masih sama persis, Mhm. tetap misalkan sudah nikah anak 2 tetap sama di Mhm. 2024, maka di akhir tahun pajak yang dia tanggung akan sama. Sama. Di 2023 dia bayar pajak sebagai karyawan itu adalah 12 juta, Mhm. maka di 2024 juga sama 12 juta. Bedanya mungkin di 2023 dia bayar 1 juta per bulan tuh. Mhm. 1 juta per bulan, sehingga di Desember juga 1 juta, total 12 juta selesai. Bedanya dengan TER, mungkin saja di bulan Januari dia akan bayar 700.000, bulan Februari 500.000, fluktuatif seperti Mhm. itu. Dan yang akan menggenapkan supaya 12 juta adalah di masa pajak Akhir ya, Desember. Pak, ya? Masa pajak akhir. Iya, jadi pada prinsipnya TER dikenakan seperti itu ya, Mhm. makanya namanya tarif Efektif efektif rata-rata. rata-rata. Ini rata-rata aja gitu pengenaan Januari sampai Novembernya. Jadi mungkin ada yang kekecilan, mungkin ada yang ketinggian, namanya juga rata-rata, Mhm. kita ambil nilai tengahnya. Mmm. Kalau yang nilai yang tepatnya di mana? Di akhir masa pajak, di Mhm. Desember ketika dibuatkan bukti potong, disitulah nilai yang sudah fix, sudah tepatnya. Atau ketika pegawai resign, jadi nggak hanya Desember ya, Mhm. bisa jadi pegawai baru masuk Januari, Februari, Maret dia resign, maka TER dikenakan hanya Januari, Februari, Maret digunakan tarif pasal 17 yang realnya. Dan kalau pegawai itu kerja tidak penuh 12 bulan, ya antara dia resign atau pensiun di tengah tahun berjalan, pasti pajaknya lebih bayar. Pasti Oke. pajaknya lebih bayar. Jadi artinya apa? Dia akan ada pengembalian dari kantor. Oke, baik. Terima kasih, Bapak. Itu mungkin, secara sederhananya TER itu Ya, mempermudah wajib pajak untuk akumulasi pajaknya. Tapi misalnya kalau misalnya wajib pajak dia menghitung yang tahun sebelumnya dengan menggunakan TER, tetap sama, tidak mengubah, beban pajak. potongan atau beban pajak Iya, itu selama sendiri, setahun. sama Ya, mungkin setahunnya. kalau dibandingkan bulan per bulan berbeda, Bener tapi dong? kalau dalam kita bicara tentang pajak, Mhm. penghasilan orang pribadi, negara melihatnya tuh kewajiban orang pribadi itu adalah selama setahun penuh. Heeh. Jadi kita baru menganggap ini beda atau sama setelah dilihat setahun penuh. Jadi kita tidak bisa bilang, "Pak, Februari tahun lalu gini." Oh, tunggu dulu kan masih ada bulan Maret Mhm. sampai Desember. Entah apa yang terjadi Maret sampai Desember, bisa jadi ada lonjakan penghasilan, bisa jadi turun penghasilannya. Kita Mhm. akan melihatnya posisi setahun penuh. Makanya kalau orang pribadi ketika dia akan melaporkan SPT gitu, dia akan melaporkannya setelah setahun penuh terlewat. Makanya bukan, "Oh, saya mau melaporkan SPT tahunan saya sekarang untuk 2025." Belum bisa, belum selesai gitu. Mhm. Makanya periodenya adalah ketika 2024 sudah selesai sampai Desember, masuk ke periode pelaporan SPT-nya diberikan waktu 3 bulan gitu. Mhm. Jadi negara melihatnya setahunnya. Nah, Bapak, jadi yang menyebabkan di akhir masa pemotongan pajak ya bisa bilangnya Desember itu karena atau ada bonus mungkin di akhir itu yang bisa dipotong berapa persen gitu, karena jadinya kan ada lonjakan di bulan Desember karena kita tahu Januari hingga November itu karena digunain TER dan di akhir itu apa yang menyebabkan lonjakannya begitu besar, Bapak? Iya, jadi bisa berbagai faktor ya. Mhm. Faktor yang paling paling sering atau paling mungkin terjadi adalah karena lapisan pemotongan pajak. Jadi kalau lapisan pemotongan pajak itu untuk tarif 5% adalah penghasilan sampai dengan 60 juta. Penghasilan kena pajak 60 Mhm. juta ya, bukan penghasilannya dia 60 Iya. juta tahun. Artinya apa? Ketika penghasilannya dia 200 juta, nanti dikurangi PTKP dulu, misalkan 54 juta, sisanya itu setelah dikurangi PTKP dan biaya jabatan, sisanya itu penghasilan kena pajaknya itu yang menentukan tarifnya. Mhm. Jadi misalkan dia selama Januari sampai Oktober lah anggap, akumulasi penghasilannya itu 50 jutaan gitu, tarif pajak yang dikenakan terhadapnya itu 5% saja gitu.
akumulasi penghasilan kena pajaknya. Mmm. Kemudian ditambah di bulan Desember ternyata akumulasinya dia menjadi 65 juta lah anggap. Maka tarif PPh-nya yang dikenakan terhadapnya harusnya bukan 5%, tapi ada 2 tarif, 5 dan 15. Mhm. Maka yang Januari sampai November pun seharusnya bukan 5% aja, tapi 5 Ada. dan 15. Cuma karena kita belum tahu akumulasinya akan melebihi, makanya pakai TER Mmm. gitu ya. Jadi ketika di Desember dihitung ulang, maka dia real. Oh ternyata harusnya kamu tuh bukan kena tarif 5%. Kamu itu kena tarif 2 jenis, Mhm. 5 dan 15. 15. Artinya apa? 0 sampai 60 juta dikenai 5%, sisanya yang 5 juta dikenain 15%. 15%. Tentu itu akan harusnya berlaku dari bulan-bulan sebelumnya. Mhm. Sehingga kenapa di akhir tahun dirasakan, loh kok besar ya potongan di Desember? Mungkin karena di Januari sampai November potongannya terlalu kecil. Kecil. Karena ada melewati. Tapi kalau penghasilan yang bersangkutan, penghasilan kena pajaknya di bawah nggak sampai 60 juta, harusnya nggak akan beda jauh. Karena dia tetap aja 5% sekitar Mhm. gitu ya. Jadi kita anggaplah orang yang penghasilan kena pajaknya kalau sampai 60 juta ditambah PTKP berarti sekitar 120 juta lah setahun atau Mhm. sekitar 10 juta. Berarti bagi orang yang penghasilannya masih UMR gitu ya, UMR sedikit-sedikit di atas UMR gitu, nggak sampai lewat 10 juta, harusnya tidak akan terlalu terpengaruh dengan TER ini. Siapa yang terpengaruh? Mereka yang penghasilannya 11, 12, 13, atau 30 juta malah, maka mereka akan sangat berasa gitu. Potongan bulanan saya sekian kok tiba-tiba di akhir tahun jauh ya. Kenapa? Lapisan penghasilannya sudah melewati lapisan pertama yang 5%, Mmm. 5, 15. Paling kalau sampai 30 juta dia akan 5, 15, 25. Itu 15 ke 2. Jadi pajaknya besar. Jadi bisa disimpulin ya kalau misalnya Januari hingga November itu dibantu oleh tabel TER ya Bapak ya. Betul. Tapi di Desember perlakuannya masih sama Seperti terkait tahun PPh sebelum ada 21 TER. sebelum ada tarif efektif rata-rata tersebut. Betul. Makanya nanti di akhir ditemuin hasil yang sama dengan perhitungan PPh 21 sebelum TER itu Pak ya gitu. Iya, kalau Karena selama kondisinya sama gitu ya, sama, dalam penghasilannya kondisinya sama, sama. status PTKP-nya sama. Sama, Cuma kondisi realitanya kan, realitanya penghasilan orang tiap tahun cenderung berbeda. berbeda ya, cenderungnya naik kan mengikuti inflasi ya, naik, Mhm. naik. Apalagi kan tuntutannya kan seperti itu, tiap tahun demo buruh ya Mhm. tuntutannya kan penghasilannya UMR-nya dinaikkan gitu Heeh. ya. Otomatis penghasilan setahun tuh pasti kemungkinan besar 2024 lebih besar dibanding 2023 untuk pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Baik Sobat Pajak, berarti gitu ya, di Desember itu ada yang namanya bonus atau tunjangan lain yang dipotong di akhir pemotongan pajak. Jadi makanya di Desember itu lonjakan pemotongan pajaknya lebih besar, tapi pada dasarnya hasilnya tetap sama kok sebelum adanya TER, sebelum menggunakan kebijakan TER itu sendiri ya Bapak ya. Iya, kalau kita Nah, anggap mudahnya 2024 kan pakai TER, berarti iya. sebelum 24, 2024, 2023 gitu ya. dengan kasus yang sama tentunya ya Pak ya, penghasilan Iya, brutonya kondisinya sama. sama dulu nih, Iya, karena kan kalau kalau kita tahu beda di Bali ini kan heeh, pariwisata meningkat pesat di iya, 2024 ya, semua hotel, restoran tuh full book, mhm, tentunya penghasilannya dia naik nih, tapi iya. kemudian dia komplain, "Kok pajak saya 2024 naik ya?" Iya, karena Itu karena penghasilannya penghasilannya juga naik. naik Ya ya yang harus pemotongan kita pajak. syukuri bagi karyawan ya, yang harus disyukuri bagi karyawan adalah ketika pajaknya naik. Mhm. Karena artinya gajimu naik Iya, gitu ya, penghasilan penghasilanmu brutonya naik. juga Mungkin dia nggak naik. sadar dia penghasilannya naik Iya, karena dibelanjakan gitu ya, mhm. digunakan bayar-bayar apa. Tapi kalau kamu udah merasa kalau potongan pajakmu naik, berarti penghasilanmu naik, Iya, gitu ya. betul. Kamu nggak sadar tapi memang itu realitanya gitu, pasti Iya, penghasilanmu naik, iya. gitu ya. Berbicara tadi terkait dengan pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Mungkin sobat pajak di sini pasti ada yang udah sambil kerja nih, kuliah sambil kerja, ada yang ngambil freelance nih, Pak. Bagaimana perlakuan, pegawai yang tidak tetap ini terkait TER itu sendiri yang tadi Bapak bilang kan kategorinya dibagi 2 nih, ada pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Mungkin Bapak bisa Oke, jelaskan untuk yang freelance dulu, karena sobat pajak juga pasti penasaran, Pak, untuk yang ya, orang-orang freelance terutama. ya. Nah, di dalam definisi pajak penghasilan, terutama yang PPh 21 ya, untuk penghasilan orang pribadi, itu ada beberapa kategori. Yang pertama itu ada pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan ada bukan pegawai. Jadi pegawai tetap dan pegawai tidak tetap ini artinya dia pegawainya perusahaan. Dia diadministrasikan oleh perusahaan, mereka secara umum
mereka mendedikasikan waktunya untuk perusahaan itu. Jadi itulah yang paling dasar membedakan pegawai dan bukan pegawai. Ya, jadi selain kalau kita bilang hierarki gitu ya, Mhm. kalau ke bukan pegawai kita nggak akan bisa nyuruh-nyuruh, "Tutup pintunya," gitu ya, ke bintang tamu yang hadir gitu ya. "Weh, tutup pintunya," gitu, nggak bisa ya. Tapi ke pegawai bisa gitu, "Tutup pintunya." Ini pimpinan perusahaan ya Mhm. akan bilang, "Tutup pintunya," bisa gitu ya. Itu secara hierarkis begitu ya, itu pegawai saya berhak Mhm. memerintah dia gitu ya, pegawai dan, baik dia tetap maupun tidak tetap. Selain karena statusnya dia adalah dia meluangkan sebagian besar waktu produktifnya untuk tempat dia bekerja. Itulah dia pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Mungkin secara secara bedanya tetap tidak tetap adalah tanggungan asuransi, kemudian ada kontrak berapa lama dia bekerja, kemudian ada peluang kenaikan jabatan, itu dimiliki oleh pegawai tetap. Mhm. Ya makanya dia akan ada pengurang biaya jabatan gitu ya. Pegawai tidak tetap biasanya tidak memiliki itu, nggak akan ada peluang dia untuk naik jabatan dan biasanya nggak ditanggung asuransinya, BPJS-nya lah minimal gitu, nggak ditanggung. Biasanya itu dia, petugas penjaga gudang, bersih-bersih taman, itu kan nggak akan dia, "Oh kamu bersih-bersih taman 20 tahun, kamu saya tingkatkan menjadi supervisor pembersih taman," nggak akan Mhm. bisa. Tapi orang housekeeping misalkan, dia akan bisa meningkat menjadi supervisor dari housekeeping. Jadi bedanya pegawai tetap, tidak tetap gitu ya. Ketika kita bicara freelancer, maka secara umum di dalam PPH disebut sebagai bukan pegawai. Bukan pegawai artinya dia tidak memiliki ikatan jangka panjang dengan satu tempat. Kalau dia bekerja di suatu tempat itu atas dasar perjanjian yang cenderung singkat. Ya karena freelancer kita anggaplah konten kreator gitu Mhm. ya, kita Unmas cari konten kreator untuk mengiklankan fakultas hukum ya, S2 hukumnya diiklankan oleh konten kreator ini di IG, kan itu kerjasama yang singkat ya, meski videonya mungkin dibuat beberapa hari tapi tetap hitungannya secara setahun yang singkat itu ya. Maka untuk bukan pegawai ini pengenaan pajaknya tidak menggunakan TER. Pengenaan pajaknya itu, menggunakan tarif sesuai pasal 17, cuma bedanya dia adalah yang dasar pengenaannya adalah 50% dari penghasilan brutonya. Jadi misalkan Unmas membayar influencer ini untuk bikin satu konten di IG-nya itu 10 juta, maka berapa pajak yang dipotong oleh, Unmas adalah 10 juta dikali 50% dulu, 5 juta, baru dikali tarif pasal 17. Tarif pasal 17 untuk 5 juta, 5%. Jadi 5% dari 5 juta potongan pajak atas influencer ini. Jadi termasuk kayak mahasiswa-mahasiswa, Unmas kalau melakukan kegiatan seperti ini ya, menjadi afiliator di TikTok atau di medsos yang lain, ketika menerima penghasilan dari perusahaan-perusahaan yang ternama gitu ya, misalkan Scientific atau Kasen atau apa ya, tentunya mereka akan melakukan pemotongan itu dan mereka akan memberikan bukti foto. Mmm. Jadi kemungkinan besar penghasilannya akan berkurang gitu ya, penghasilan yang diterima akan berkurang dibanding perjanjian awal gitu, "Oh karirnya saya dapat 100 juta." "Oh tidak 100 juta, 100 juta kami akan potong dulu." Potongannya berapa? 50% dari 100 juta, 50 juta ya, baru dikali 5%. Mmm. Dia menggunakan tarif pasal 17. Memang karena tarif pasal 17 ini penghasilan netonya sampai dengan 60 juta masih 5%, secara umum pasti 5% lah. Tapi kalau case-nya berat, misalkan sedang ada gugatan hukum nih, kemudian kita mengundang Hotman Paris ke sini. Hotman Paris kan bayarannya nggak mungkin 100 juta Mhm. ya, malah bayarannya dia 2 miliar gitu. Maka berapa Unmas harus motong pajaknya? 2 miliar ini kita kalikan 50% dulu, 1 miliar. 1 miliar berarti kita kalikan secara progresif. Sampai dengan 60 kita kenakan 5%, sampai dengan 60 sampai 250 juta 5% dan seterusnya. Jadi potongan pajaknya gede gede Mmm. nanti. Kan paling tinggi dia sampai 30% lah dia kan. Jadi tarif progresif, kepada bukan pegawai, tapi kalau secara umum nih, secara umum kalau mahasiswa ataupun Mhm. artis-artis biasalah ya, yang terima penghasilan sebagai freelance, pasti potongan pajaknya 50% dari bruto dikali 5%, secara umum.
Oke, berarti apakah ada tarif harian gitu, Pak? Misalnya, kalau misalnya wajib pajaknya itu punya penghasilan bruto kurang dari 450.000 itu dikenakan 0% kah atau berapa persen? Atau mungkin ada tarif yang misalnya wajib pajaknya punya penghasilan 4.500.000 hingga 2,5 juta gitu. Mungkin dia dikenain pajaknya berapa persen gitu. Karena Ya, kan berbicara sebagai sobat pajak ini kan masih mahasiswa juga ya. iya, Misalnya ada yang MC gitu dapat honor 600.000 sekali nge-MC-nya, itu mereka dipotong atau enggak? Itu iya, karena tiap nge-MC itu kan beda-beda tempat misalnya iya, juga Pak, ya nggak mungkin di satu tempat dan udah dikontrak apalagi gitu kan tiap tiap tempat itu beda-beda dan mereka tuh dari mereka pengen tahu berapa sih penghasilan berapa sebenarnya mereka itu dipotong untuk pajaknya untuk mungkin ada penyederhanaan dari harian atau mungkin seperti iya. apa Bapak mungkin itu bisa Oke, dijelaskan? jadi karena kita harus melihatnya statusnya ya, Heeh, statusnya apakah pegawai tetap, pegawai tidak tetap, atau bukan pegawai. Nah, untuk freelancer tadi, secara umum freelancer ini di bukan pegawai itu diberikan gambaran gitu ya. Di bukan pegawai ini kategorinya apa aja? Bisa jadi ada tenaga ahli, orang-orang yang bersertifikasi ya. Tenaga ahli itu siapa tuh? Bisa notaris, pengacara, konsultan, seniman, kemudian dosen termasuk, kemudian ahli-ahli lah di bidangnya gitu, yang dia udah punya jejak akademis ataupun dia punya ikatan asosiasi yang mewadahi dia. Dia sebut tenaga ahli gitu ya. Kemudian ada yang bukan pegawai yang tidak memiliki itu tapi dia termasuk dalam jenis bukan pegawai ya, termasuk seniman gitu ya. Seniman termasuk MC, termasuk penyanyi di kafe, itu semua hitungannya adalah freelancer. Jadi hitungan pajaknya bukan pegawai tadi, mhm, 50% dari bruto dikali tarif. Jadi meskipun dapatnya 50.000 pun tetap akan dipotong pajak, meskipun mmm, potongannya kecil banget gitu ya. oke, Jadi mungkin oleh pemberi kerja, "Ah udahlah tak kasih aja deh uangnya," gitu, "nanti pajaknya saya yang nanggung." Dan mungkin saking kecil potongannya, mmm, dia dia kalau memberikan 50.000, kalau saya kurangin potongan mungkin jadi 47.500, mmm, mana saya cari uang kecil oh nih, iya, mending 50.000 saya kasih gitu ya. mmm, Bisa bisa jadi itu pemberi kerjanya. Tapi untuk tadi kan dibahas tentang yang harian apakah mhm, ada? Nah, harian yang dimaksud di sini untuk pegawai tidak tetap yang harian. Pegawai tidak tetap harian itu siapa? Buruh harian. Pada umumnya buruh harian, buruh-buruh tukang gitu ya, tukang yang mengerjakan perbaikan halaman kampus, kemudian pelebaran area parkir, ngecat parkir, itu kan dia biasanya adalah tukang atau buruh yang dibayar harian. Maka dia akan ada ketentuan bahwa jika buruh atau pegawai tidak tetap yang dibayar secara harian ini penghasilannya selama sehari tidak lebih dari 450.000, maka dia potongan pajaknya adalah nol. Jadi bukan tidak dikenakan ya, dia dipotong pajak besarnya nol. Jadi dia bisa mempertanggungjawabkan itu di dalam perpajakan karena akan diterbitkan bukti potong yang nilainya Rp0 atas penghasilannya dia. Itu diterapkan ke pekerja tidak tetap yang harian. Kalau untuk mahasiswa konteksnya siapa yang bisa dapat seperti ini kalau kalian DW ya. mmm, DW atau daily worker di hotel gitu kan, ketika hotel rame biasanya dia akan menerima DW. Dan satu DW anggaplah sehari dia akan dibayar 150.000, maka cara perhitungan pegawai tidak tetap yang dibayar harian, dia tidak akan dipotong, uangnya tidak akan terpotong karena potongan pajaknya adalah 0%, 0%, tidak sampai lebih dari 450.000 per hari. Jadi itu bedanya ya. mhm, Jadi kalau freelancer meskipun, "Oh saya kerja Sabtu aja Pak jadi nge-MC," tetap dia hitungannya bukan pegawai, 10% dari bruto dikali tarif. Tapi kalau dia daily worker, dia termasuk pegawai tidak tetap, ya karena apa? Karena DW itu meskipun dia kerja sehari, tapi seharinya full kan, dia datang dari jam 8 jadi selesai jam 6 gitu, eee, hitungannya dia disuruh-suruh juga sih ya gitu ya. mhm, Jadi dia tidak sedang partner nih, mhm, posisinya tidak setara gitu ya, kalau namanya pegawai pasti posisinya tidak setara dengan pemberi penghasilan, mhm, dia agak di bawah gitu ya. Jadi dia disuruh-suruh juga gitu ya. Tapi kalau kita sebagai MC, partner kan, ketika ada yang menilai, "Eh nanti kamu persingkat ya." Persingkat sih boleh, tapi saya tetap mau bridging. Nah, kalau ini kan partner kan gitu mhm. ya, partner tuh dia menegosiasikan term-nya. Oh, ketentuannya kita negosiasi, kita ini setara loh, maka dia disebut bukan pegawai.
Ya, Bapak, jadi bisa disimpulin kalau misalnya kategori TER harian itu bukan semua freelancer ya, Pak, yang dipotong 450.000 yang ada tarifnya itu, yang Heeh, misalnya kalau daily worker itu baru dipotong misalnya gaji, per hariannya hariannya 150.000 itu baru kena 0. 0%, dan Iya, berikutnya di lapisan berikutnya itu ada, 0,5% ya, Bapak, ya? iya kalau lebih dari 450 450.000 sehari. sampai 2 berapa ya, Pak? Iya, sampai 2 25 dua juta. setengah. Dan itu pun jarang ya, biasanya kalau dia levelnya sudah hariannya dia udah lebih dari 450.000, Mhm, ini pasti jago nih orangnya nih. Kalau kita anggap dia ini adalah buruh bangunan mhm. yang mengerjakan harian ini, maka yang dibayar sampai 600.000 ini biasanya mandornya nih, atau yang jagonya lah. Kalau dia sedang mengerjakan patung, yang dibayar 700.000, 800.000 per hari ini pasti si yang tahu cara bikin patungnya nih. Mhm, Yang murah-murah ini yang ngaduk semennya, kemudian bantu-bantu masang, dia yang ngomandoin. Maka sangat sangat masuk akal gitu ketika dia akan dipotong, pajak lebih tinggi ya, 0,5% aja, lebih tingginya nggak terlalu banyak juga ya, mhm. 0,5% dari hariannya dia. Karena penghasilan dia terima lumayan gitu ya, di atas 450.000 per hari, yang patut diduga kalau setelah dia akumulasikan selama sebulan dan setahun, harusnya dia akan bayar pajak gitu ya. Sementara bagi yang mereka yang menerima harian 100.000, 150.000, kalau kita kalkulasiin sampai dengan akhir tahun, kemungkinan besar dia tidak akan wajib membayar pajak karena penghasilannya nggak akan lebih dari PTKP. Sehingga akan sayang sekali kalau dia kita potong di saat kita memberikan penghasilan. Jadi, salah satu prinsip pengenaan pajak adalah keadilan dan kenyamanan, convenience. Jadi negara berusaha menghadirkan itu gitu. Kalau seseorang dari pemerintah menilai bahwa sampai dengan akhir tahun, penghasilannya dia tidak akan lebih dari PTKP, nggak akan lebih dari 54 juta setahun, maka saat dia menerima penghasilan, sebisa mungkin tarif yang akan dia terima adalah nol. Gimana caranya dibuat aturan gitu ya, 450.000 nol. Atau TER yang bulanan ketika penggajinya dia tidak lebih dari 5,4 juta, tarif TER-nya adalah 0%. Mmm, Karena negara menghitung nih, wah kalau 5 juta per bulan selama setahun kan cuma 60 juta. 60 juta dikurangi PTKP, 54 juta dikurangi biaya jabatan lagi, kemungkinan besar itu nol gitu, nggak ada pajaknya. Jadi sebaiknya per bulannya nol juga. ya. Be Jadi pengenaan pasal 21 ini bukan berarti harusnya negara nggak usah pajak-pajakin lah setiap bulan, jangan gitu ya. Karena kalau negara tidak hadir memajaki setiap bulan, di akhir tahun saat di Desember, pegawai akan keberatan, terlalu berat. mhm, Kalau Anda tidak mengalami pemotongan setiap bulan 1 juta, anggaplah nol gitu ya, negara berbaik hati nih. Oke, negara berbaik hati nih, kami nggak akan potong Januari sampai November 1 juta, nol 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 nol. Maka di Desember akan datang potongan 12 juta. Apakah mau gitu seorang yang gajinya katakanlah 20 juta gitu, potongan pajak di Desembernya tiba-tiba 12, kan syok dia. Syok dan terlalu berat. Makanya salah satu cara membayar pajak adalah dibayar diangsur, dibayar di per masa pajak atau ketika diterima. Salah satu caranya dengan pasal 21, bisa juga dengan pasal 23, bisa juga dengan pasal 22, bisa juga dengan angsuran pasal 25 atau PPh UMK. Itu tujuan utamanya pemerintah ingin menghadirkan kenyamanan aja. Jangan sampai di akhir tahun kamu bayar semuanya sekaligus, jangan. Baik dicicil mhm. di tahun bulan berjalan. Ya, baik, Bapak. Berbicara keadilan dan kenyamanan nih, Pak. Eee, Misalnya ada PTKP, kawin 3 tanggungan dengan tidak kawin 0 tanggungan. Biasanya itu tarifnya kadang yang lebih kecil itu lebih besar itu di TK 0, Pak. Itu kenapa demikian ya, Pak? Kan kalau kawin 3 tanggungan biasanya kan pendapatannya lebih besar, Pak. Kenapa demikian ya, Pak? Iya, jadi sistem PTKP, penghasilan tidak kena pajak ini dibuat kembali lagi ya ke keadilan dan kenyamanan. Jadi pemerintah menghitung-hitung gitu ya, ketika seseorang memiliki istri dan 3 anak, beban hidupnya dia kan lebih besar dibanding bujang ya. Mmm, Entahlah yang bujang ini, "Pak, yang bujang besar juga Pak, kami bayar Netflix, bayar ini itu." Ya itu kan gaya hidup gitu ya. Tapi secara umum hanya untuk memenuhi kebutuhan standar, makan, sandang, pangan, papan gitu ya. Yang menikah dan anak 3 pasti lebih berat. Sehingga negara
menyebutnya dengan semacam subsidi yang disebut dengan PTKP. Sehingga ketika penghasilannya dia tidak melebihi PTKP, maka dia tidak dipotong pajak. Jadi ketika seorang yang menikah anak 3 penghasilannya sama dengan yang bujang, maka yang potongan pajaknya lebih besar yang bujang, Bujang karena ya. pengurangnya lebih kecil. Berarti apa? Cepat-cepat nikah? Jangan juga ya. Itu Solusinya. sesuai preferensi, jangan. Iya. Negara nggak menganjurkan seperti itu, tapi negara hanya ingin hadir bahwa, oh ini udah berat hidupnya nih yang menikah anak 3 nih. Jangan sampai dia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dia aja kurang, masih harus membayar pajak. Kan kita tahu, kembali lagi ya prinsip pajak kan ada banyak ya, salah satu prinsipnya adalah redistribusi pendapatan gitu. Harusnya yang kecil-kecil ini malah disubsidi oleh yang besar-besar gitu ya. Ya hadirnya lewat PTKP. Yang kecil-kecil ini ketika dia tidak membayar pajak, tidak dipotong pajak oleh kantor, tapi kan dia tetap bisa menikmati penerangan jalan, tetap bisa menikmati aspal di depan jalan. Manajer-manajer hotelnya juga bayar pajak lebih besar, kan dia jalannya tidak jadi lebih mulus ya, sama melewati jalan yang sama nih, macet yang sama juga nih, pak polisinya juga sama tuh, Mhm. yang menjaga nggak beda, nggak dikawal patwal baru manajer kan nggak ya. Jadi meskipun menikmati fasilitas yang sama, siapa yang membayari fasilitas yang nggak bayar pajak ini? Yang penghasilannya besar. Ini redistribusi pendapatan gitu ya, yang penghasilannya besar, bayar pajaknya besar untuk apa? Semacam subsidi silang ke yang penghasilannya kecil. Tapi mungkin kalau ada demo-demo atau komplain di medsos, "Kami rakyat kecil kok dipotong pajak." Ini kita mau telisik lagi nih, sekecil apa Bapak kok sampai dipotong pajak? "Ya penghasilan saya 10 juta per bulan." Nah ini yang kami maksud kecil kan sampai dengan 5,4 juta per bulan nih. Mhm. Kalau udah 10 juta ini udah hitungannya udah kecil arah ke sedang gitulah ya, nggak yang Mhm. kecil-kecil. Bapak nggak kecil-kecil banget kok Mhm. Pak, masih banyak yang lebih menderita dari Bapak gitu ya. Dan mereka ya mungkin lebih tulus ikhlas menjalani kehidupan gitu ya, tidak banyak, eee, terlalu memberatkan bahwa potongan pajaknya sebenarnya yang 10 juta pun potongan pajaknya nggak akan terlalu besar, Iya. nggak akan juga terlalu besar gitu. Mmm. Yang potongan pajaknya besar siapa? Ya yang penghasilannya luar biasa gitu ya. Artis-artis itu, sultan-sultan itu, mereka potongan pajaknya luar biasa besar loh. Jadi nggak bisa dibilang kalau masyarakat ini sering kali ya, saya sering membaca komen-komen tentang pajak soalnya Mhm. gitu ya, saya baca di akun manapun saya baca gitu ya, kita aja dipajaki itu orang-orang kaya dipajaki juga. Dan pajaknya mereka luar biasa Lebih besar gitu ya. besar. Perusahaan-perusahaan besar seperti Toyota, Honda, Daihatsu itu mereka bayar pajaknya sampai 22%, 22% dari penghasilannya itu besar gitu ya. Karena kalau kita hitungannya yang karyawan kan paling umum paling dikenai 5%. Jadi jauh lah gitu. Mhm. Perusahaan besar tuh pajaknya gede banget gitu, triliunan pajak mereka gitu. Jadi mereka sudah kok dipajaki besar gitu ya. Jadi sebenarnya keadilannya sudah dilaksanakan gitu. Mungkin kalau belum ya mungkin yang dimaksud orang-orang pribadi yang punya usaha tapi tidak melapor Oke, gitu. berarti sebenarnya keadilan itu emang sudah diterapkan banget ya Pak, terkait dengan pemotongan pajak itu sendiri. Jadi Ya, soalnya juga saya tuh sempet juga baca komen-komen, orang yang bujang nih terutama, dia tuh lebih tinggi potongan pajaknya dibanding bukan lebih tinggi pemotongan pajaknya, artinya tarifnya itu di iya, PTKP itu kenapa lebih kecil besar, ya. lebih kecil dibanding orang Iya. yang punya tanggungan seperti itu, atau solusinya, saya ini cepet nikah aja supaya nanti potongannya lebih kecil, seperti itu Iya, juga mungkin yang banyak. udah punya anak tinggal bilang, "Coba dulu punya anak Iya. satu." Baru berasa beli popok 1 bungkus 100 ribu, habisnya Iya. seminggu. Kan itu tentu Mhm. jauh gitu kan dibanding pengeluaran bujang, Oh ya. ya. Itu baru satu anaknya tuh, belum Mhm. dia nanti bayar SPP, bayar Iya. karena emang salah satu inflasi tertinggi dan terkonsisten di Indonesia adalah inflasi biaya pendidikan. Ya rata-rata inflasi biaya pendidikan itu 15%. Mhm. Maka jangan heran kalau kampus itu meski sudah banyak ada kampus di Indonesia, tiap tahun akan ada kampus baru. Karena mereka sudah melihat proyeksi income saya tiap tahun rata-rata tumbuh 15%. Ini bisnis apa? Ini bisnis yang sangat menjanjikan. Bisnis pendidikan, bisnis sangat menjanjikan. Tapi di sisi lain tentu orang tua siswa harus siap-siap gitu. Bahwa setiap tahun akan ada biaya pendidikan meningkat 15%. Tentunya melihat itu aja kita udah tahu bahwa yang bujang diuntungkan gitu ya. Tidak akan menanggung biaya Mhm. meningkat 15% tiap tahun dari satu orang anak. Kalau anaknya 3 ya masing-masing meningkat biaya pendidikannya 15% Mhm. gitu ya. Untuk masuk. Mungkin yang bujang ini ngerasa, "Oh dulu saya murah kok, SPP saya 45 ribu." Dulu, Dulu iya. bukan sekarang. Anak zaman sekarang masuk TK aja mungkin udah 500 ribu SPP-nya. Mhm. Jadi
sangat berat gitu memiliki anak di era modern seperti jadi ya kampus-kampus akan makin banyak, sekolah-sekolah yang dulunya sekolah tinggi akan berubah menjadi level di atasnya, mungkin jadi institut, yang institut akan jadi universitas dan seterusnya. Mhm. Karena apa? Melihat melihat, oh proyeksi ke depannya cerah gitu. Jadi tentu investasi ini akan tergantikan cepat, 15% setahun, nggak sampai 10 tahun sudah balik modal gitu. Ini menjanjikan sekali investasi di dunia pendidikan dan ya itu, sebaliknya gitu, bagi orang tua luar biasa besar biayanya untuk pendidikan. Ya baik Bapak, berbicara keadilan dan kenyamanan ada simplikasi juga Pak ya yang digadang-gadang oleh pemerintah. Namun, tadi yang saya simak juga ada yang untuk TER yang harian itu kan berarti nanti dia, pemotongannya setiap hari itu simple atau ini efektif atau gimana itu Pak? Bisa dijelaskan atau bagaimana? Iya, jadi memang kalau dalam PPh pasal 21 ini adalah, mungkin satu-satunya jenis pajak yang tarif pengenaan cara hitungnya rumit ya, di antara yang lain gitu. Mhm. Yang lain tuh terhitung lebih simpel gitu. Kita gunakan satu tabel selesai. PPN, PPh yang lain selain pasal 21 simpel. Tidak di Indonesia saja, di seluruh dunia seperti itu. Kalau udah bicara tentang pajak penghasilan orang pribadi ya, personal income tax, pasti dia rumit ya karena kategorinya banyak dan berusaha dibuat seadil mungkin ya sesuai banyak kriterianya gitu ya. Kalau dulu bahkan yang pasal 21 per bulan itu sebelum TER ya, sebelum TER, pasal 21 per bulan itu selain dia hitungannya rumit, perhitungan untuk orang yang kerja dari bulan Maret dengan orang yang kerja dari awal tahun beda. Yang sama-sama kerja Maret nih, yang sebelumnya dia kerja di tempat lain sama yang sebelumnya fresh graduate, hitungannya beda juga. Jadi pasal 21 itu yang paling rumit ya, Mmm. terlalu banyak variabelnya. Simplifikasinya berusaha dibuat dengan adanya TER, dengan adanya PP 58 dan PMK 168, tapi tetap tidak akan bisa sesederhana itu. Tetap ada batasan-batasan di mana ini akan dibuat sederhana tapi tidak bisa sesederhana itu. Contohnya kalau diambil tadi, pegawai harian. Oh enak kok sampai dengan 450.000 tarifnya nol. Tapi bukti potongnya harus dibuat setiap hari ya. Atau dibuat di hari terakhir dia kerja tapi sebanyak jumlah hari dia Mhm. bekerja gitu, dengan bukti potongnya per harinya gitu ya. Kok ribet? Ya tapi kan orang menggunakan tenaga harian tidak sesering itu. Ya mungkin dia renovasi-renovasi yang terjadi kan tidak sesering itu. Ya biasanya mungkin setahun mungkin paling 2 kali, 2 atau 3 kali aja satu entitas itu melakukan menggunakan jasa tenaga harian, pegawai tidak tetap yang tenaga harian, seperti buruh gitu ya. Pasti nggak akan sesering itu. Jadi kerepotannya ya sebentar aja gitu ya selama mereka kerja. Tapi konsekuensinya apa nih? Misalkan, "Pak, saya hotel nih, DW saya banyak banget. Saya rata-rata nge-DW-in dia 20 hari, 30 hari." Tanya juga nih, "Nge-DW-in kok 30 hari, Mbok ya Mmm. diangkat jadi pegawai aja," gitu ya. Itu udah DW kok 30 hari, DW mungkin weekend aja Sabtu Minggu itu masih masuk akal, tapi di-DW-in sampai 30 hari ini mungkin akal-akalan supaya dapat kerja murah ya hitungannya ya. Tapi secara perpajakan, kalau ingin adil bagi si pegawai hariannya, maka bukti potongnya harus dibuat per harinya. Karena ketika bukti potongnya tidak dibuat per hari, maka kita akan menganggap dia tidak dibayar harian, tapi dibayar bulanan. Kalau dibayar bulanan ya ikut TER lagi. Padahal mungkin, oh perharinya kecil kok Pak 300.000 300.000 gitu, tapi setelah dikumpulin sebulan jadi 9 juta ya. Ketika 9 juta kan otomatis dia kena tarif TER karena udah di atas 5,4 juta. Jadi, oh kalau gitu saya kenakan bulanan aja gimana Pak? Silakan, tergantung pemberi kerja. Kalau pemberi kerja mau simpel dikenakan bulanan silakan, yang penting si penerima penghasilan nggak komplain gitu. Kalau si penerima penghasilan komplain, "Loh, saya kan kerja harian nih, Mhm. harusnya karena saya 300.000 nggak dipotong." Nah, berarti pemberi kerja harus membuat 30 bukti Bukti potong potong. untuk si satu orang DW ini, daily worker ini. Kalau DW-nya ada 300, Lebih kerjanya rumit. masing-masing 30, maka kami tinggal bilang, "Kenapa DW sebanyak itu?" Mhm. Kalau emang kebutuhannya besar, kenapa nggak diangkat mereka sebagai pegawai ya. Mmm. Mungkin ini sisi lainnya ya, sisi dari
inilah Kementerian Kerjanya lah, pasti mereka tidak menginginkan ya orang Indonesia diangkat sebagai DW terus-menerus gitu ya. Meskipun penghasilannya menjanjikan, tapi kan tidak ada jaminan. Jaminan masa depannya, jauh lebih kecil dibanding dia menjadi pegawai Mmm. gitu ya. Ya baik, terima kasih ya Bapak. Jadi Sobat Pajak bisa kita simpulkan sebenarnya tadi Bapak juga sudah sampaikan PPh satu padahal udah tarif efektif rata-rata, itu nggak bisa banget dipersingkat karena ini juga rumit banget Pak ya, tapi sudah dipermudah dengan adanya tabel TER itu juga. Tabel Tapi TER mempermudah, kemudian ada sangat banyak perusahaan swasta yang sudah menyediakan sistem atau tata cara penghitungannya. mmm, Jadi bagi orang finance, orang HRD tinggal merekam-rekam aja nama penghasilan, sistemnya akan langsung hitung. Oh ini masuk kelompok yang ini, ya langsung. Jadi bukan orang HRD-nya harus mantengin tabel, dilihatin iya. satu orang tabel, wah repot banget. Bahkan kita buat Excel sederhana aja bisa gitu, nggak pakai sistem. Tapi biasanya kalau perusahaan entitas-entitas besar tuh sudah pakai sistem seperti itu. Contohnya mungkin yang kami pakai juga dalam kontak center kami itu juga dia juga ada layanan. Apalagi dalam lapisan TER itu juga saya lihat ada 44 lapisan, ada yang kurang Ya, lebih 40 lapisan, itu kan sebenarnya nggak perlu dihafal Pak ya, betul. itu cukup dipahami dan kita tahu PTKP kita tuh berapa, kita masuk masuk orang yang kawin 0 tanggungan, tidak kawin atau berapa, baru kita input, bruto kita berapa, nanti kita bisa kalkulasiin sendiri juga cross check bisa di kalkulator pajak Pajak, gitu juga Pak ya? Itu ada di betul. website atau Iya, tinggal aplikasi ya Pak? di-search aja di mesin pencari kalkulator pajak. Nanti dia akan kalkulator pajak.pajak.go.id. Itu dia tinggal kita masukkan jenis penghasilan apa yang dia terima, masukkan brutonya langsung di. Wah, Jadi sangat mudah. simpel gitu, simpel. Untuk satu orang, tentu perusahaan nggak akan bisa kalau karyawannya 3.000, kamu mau Mhm, masak satu per satu, dia pakai sistem. Tapi kalau si karyawan ingin tahu gitu ya, mmm, jadi salah satu fungsinya TER itu adalah check and balance-nya lebih cepat. Jadi kalau si karyawan nih ingin tahu, "Oh kok bulan ini potongan pajak saya gede banget." Nggak salah hitung perusahaan. Maka dia tinggal buka kalkulator pajak, masukkan kriterianya, PTKP berapa, masukkan penghasilan brutonya, cek, lihat, gitu. Oh mmm. sama, oh berarti perusahaan benar. Beda, komplain ke perusahaannya. Perusahaan tidak mau menerima komplain, bisa komplain ke kantor pajak. Supaya kami yang akan coba diskusi dengan perusahaannya, salahnya di mana. Ternyata, "Oh, kok potongan saya 5 juta harusnya kalau hitung pakai R 2 juta," Mhm, gitu. Kita tanya ke perusahaan, "Apa nih Pak, potongan koperasi?" Nah, ini kan kita ketemu ya titik tengahnya heeh, gitu ya. Jadi DJP bisa jadi mediator dalam hal ini kalau pegawai merasa komplainnya terhadap potongan pajaknya tidak ditanggapi, maka DJP bisa, "Oh, komplain ke kami aja, nanti kami coba kami coba diskusikan dengan perusahaannya, dengan entitasnya, salahnya di mana atau jangan-jangan sudah tepat." ya berarti sobat pajak juga bisa langsung cross check ya Pak, Iya, misalnya baru langsung dipotong saat itu sama juga. heeh, saat itu Iya. juga langsung buka website-nya dari Iya, kalau di swasta sekarang perusahaan swasta kan, semua urusan administrasi di email ya. Jadi ketika gajian gitu, gajian kan langsung uang yang sudah bersihnya yang masuk nih, kalau mau ingin tahu detailnya cek emailnya, di emailnya ada tuh, pasti dari perusahaan ngirim slip gajinya. Nah dicek aja di sana, berapa sih potongan pajaknya. Kemudian kalau iseng-iseng coba cek di kalkulator pajak bisa dicek gitu. mmm, Kalau terlalu jauh menyimpang gitu, boleh komplain ke HRD-nya, biasanya HRD-nya akan sangat menerima gitu ya. Karena bisa jadi karena ini hal yang nggak terlalu baru baru juga, tapi nggak terlalu baru ya. 2024 mungkin salah-salah rumus masih mungkin terjadi. Apalagi tahun-tahun lalu masih awal banget diperkenalkan, masih mungkin terjadi kesalahan-kesalahan rumus dari penyedia sistem. Dan itu bisa banget diakomodir oleh perusahaan. Dibuatkan bukti potong baru yang nilainya tepat dan yang kelebihan dipotong dikembalikan cash oleh perusahaan. Jadi di dalam perhitungan pasal 21 oleh perusahaan kepada karyawan, kalau terjadi kelebihan pemotongan oleh perusahaan, karyawan minta kelebihannya ke perusahaan, bukan ke kantor pajak. Ya, meskipun perusahaan nyetornya ke pajak, minta kelebihan yang dipotong ke perusahaan. Nanti yang minta ke pajaknya siapa? Perusahaan. Supaya nggak satu-satu tuh. mmm, 3.000 orang kelebihan, 3.000 datang ke kami, wah repot juga. Mending perusahaannya yang datang kami satu gitu ya. Kami kembalikan ke perusahaan, perusahaan silahkan kembalikan berupa cash ke karyawannya, cash transfer terserah perusahaan gitu ya, apa atau gaji bulan depannya digedein gitu ya. Yang jelas yang meminta pengembalian atas pasal 21 akibat penerapan TER ini adalah perusahaan.
Nah, baik Bapak. Berarti misalnya kalau ada kelebihan bayar gitu misalnya Pak, untuk perusahaan yang masih merintis atau startup itu Pak. Jadi kan ini berbicara terkait dengan cash flow Pak ya, itu biasanya kalau dana yang lebih bayar itu padahal bisa dipakai untuk operasional perusahaan itu sendiri, itu bagaimana ya Pak? Itu apakah ini efektif atau seperti apa Bapak? Ya kalau melihat pasal 21 harusnya kelebihannya nggak akan sebesar itu, sampai mencederai cash flow-nya perusahaan gitu ya. Karena pasal 21 kan kembali lagi ya, ada proses pengurangan PTKP, biaya jabatan, baru ada tarif 5%. Jadi mungkin efektifnya akan di bawah 5% dia, makanya TER-nya rata-rata di TER itu kalau lihat di tabel pasti isinya 0,025, 0,5, 0,75, kecil gitu ya. Harusnya gitu, nggak akan terlalu mengganggu cash flow perusahaan. Yang mungkin mengganggu cash flow perusahaan PPN. Ya, PPN mengganggu, makanya wajib pajak bisa meminta pengembalian pendahuluan setiap setiap masa pajak dibalikin oleh negara, dan itu hal yang biasa gitu. Tapi untuk pasal 21 nanti prosesnya adalah perusahaan melakukan kompensasi pajak berikutnya. Negara tidak mengembalikan dalam bentuk uang ditransfer ke perusahaan, tapi perusahaan bisa menggunakan kelebihannya untuk mengkompensasi pembayaran pajak bulan-bulan Berikutnya. berikutnya. Cash flow-nya dari mana datangnya? Dari bulan berikutnya. Ya misalkan perusahaan ini setiap bulan pasti memotong pajak 3 juta dari karyawan nih, 3 juta, 3 juta, 3 juta yang setiap bulan nih. Ketika kelebihan pemotongan di Desember, "Pak, Desember saya kelebihan nih, negara masih ngutang ke saya 2 juta. Kapan dikembalikan?" Bulan berikutnya ketika Anda wajib bayar pajak 3 juta, kurangi dulu dengan kelebihan tadi 2 juta, sehingga bayar pajaknya berapa? 1 juta. Cash flow saya dari mana datangnya? Kan sudah dipungut dari karyawan tiga Mhm. juta nih, tapi yang harus disetorin ke negara cuma 1 juta aja. Maka 2 juta yang sudah kadung dipungut dari karyawan itulah cash flow. Jadi langsung di internal saja sebenarnya sudah menyelesaikan urusan cash flow ini. Selama penghitungannya benar, nggak akan terlalu jomplang. Kecuali perhitungannya ugal-ugalan gitu ya. Mhm. Wah, saya motong pajak sesuka hati Oke, saya untuk heeh. karyawan saya. Oh, ini karyawannya agak males, saya potong 15. Tentu di akhir tahun lebih bayarnya gede banget. Potongannya terlalu jauh dari tarif rata-rata. Baik, berarti sobat pajak yang masih kebingungan misalnya baru punya usaha rintisan, yang bingung misalnya cash flow-nya entah terganggu atau enggak ya, ternyata enggak ya kalau untuk Iya. PPh 21, tapi kata Bapaknya di PPN nih Pak Iya, ya? biasanya cash flow-nya Heeh, di cash PPN karena PPN. tarifnya kan tinggi ya, Mhm, dan apalagi 11%. itu misalnya kalau ada lebih bayar nanti ada restitusi ya Pak ya? Pengembalian pendapatan Heeh, ya. pengembalian di masa pajak berikutnya, masih di internal aja, tidak mengganggu cash flow, seperti itu ya Bapak ya? Iya, Baik Bapak, jadi, dari tadi juga kita udah banyak ya Pak, membahas terkait dengan tarif efektif rata-rata dari pembagian hariannya, untuk pegawai tetap, pegawai tidak tetap. Nah, untuk sobat pajak nih yang mungkin baru fresh graduate, baru kerja iya, dan dapat gaji pertama. Nah, terus mereka kaget, baru pertama lihat, wah pemotongannya pajaknya besar banget ya di Januari, iya, November, segini, terus Desember kenapa melonjak gitu. iya, Jadi mereka untuk antisipasi kekagetan mereka itu, apa yang harus mereka pahami untuk iya, tarif efektif rata-rata tersebut, Bapak? iya. Pertama nih, kalau ada mahasiswa fresh grade yang seperti itu, saya ucapkan selamat dulu ya. Berarti penghasilannya sebagai fresh grade luar biasa gitu. Berarti di atas 10 juta tuh kalau sampai kayak gitu. Berarti luar biasa nih untuk ukuran fresh grade di Indonesia, keren gitu ya. Selamat dulu. Kemudian setelah selamat datang ucapan terima kasih sudah membayar pajak untuk negara gitu. Iya. Karena apa? Karena kita punya peribahasanya ya, semakin tinggi pohon semakin kencang anginnya. Kalau semakin besar penghasilan Anda, kemungkinan pajak yang ditanggung adalah semakin besar juga. Kita sudah sampaikan bahwa ada subsidi silang gitu. Ada orang-orang yang penghasilannya kecil tapi tetap butuh fasilitas dari negara ini, tetap butuh BPJS, tetap butuh layanan dari Damkar, dari polisi, dari TNI, semua dibayar dari APBN gitu ya. APBN kita 82% dari pajak. Jadi siapa yang akan membayar? Yang akan bayar mereka yang penghasilannya pantas untuk membayar pajak. Jadi ketika fresh grade Anda merasa, kok potongan pajak saya gede gitu ya. Selamat dulu ya, penghasilan Anda besar dan negara mengucapkan terima kasih yang sangat banyak karena atas pajak yang Anda bayarkan sudah menyelamatkan anak-anak stunting, sudah membuat anak-anak yang putus sekolah dapat beasiswa gitu.
sangat banyak yang Anda selamatkan meskipun Anda tidak merasakannya. Jadi kalau kita kita bilang lah kalau setiap orang, seneng banget deh rasanya kalau ketika ada acara ini kita donasi, nyepi kita donasi ke panti asuhan. Sebenarnya ketika kita bayar pajak kita sudah melakukannya kok setiap bulan gitu ya. Kan ada sangat banyak anak kurang mampu, yatim yang terbantu dengan PKH gitu, program keluarga harapan, itu diberikan beras setiap bulan. Sebenarnya kita secara nggak sadar orang yang sudah bayar pajak sudah melakukan itu, kita sudah berbuat baik setiap bulannya. Kita seneng nggak kalau perbuatan baik kita lebih besar? Seneng Mhm. ya. Jadi kalau saya mengikhlaskan membayar pajak seperti itu gitu. Meskipun dibilang, "Oh, kalau saya nggak bayar pajak setahun saya bisa beli motor," gitu, tapi kita ikhlaskan bahwa, "Oh, berarti saya selama setahun saya sudah menghibahkan motor ke panti asuhan. Oh, keren juga ya saya ya," gitu ya. Mungkin saya nggak upload di medsos ya kayak teman-teman lain, tapi yang penting itu saya tahu gitu, saya melakukan kebaikan itu gitu. Jadi ketika Anda merasakan bahwa pajaknya besar, berarti penghasilannya juga besar. Jadi itu pajak yang dikenakan tuh memang secara umum pantas untuk dikenakan kepada Anda gitu. Jadi kita syukuri seperti itu. Jadi jangan berharap kalau sebagai fresh grade dan bekerja, malah jangan berharap Anda nggak kena pajak. Kalau Anda nggak kena pajak berarti penghasilannya sebulan di bawah UMR. Ya sayang sekali gitu kan, kita maunya gede kan penghasilannya. Kecuali yang kita bicara influencer atau selebgram, ya ketika dia dipotong pajak oleh pihak lain memang itu kondisi yang nggak bisa dia tolak, karena dia bukan pegawai nggak ada batas minimum ya. Tapi ketika dia lapor SPT tahunan dia tetap bisa meminta kelebihan pembayaran pajak ini. Jadi bagi yang bukan karyawan nih ya, bagi yang freelancer ya, mereka kan bukan pegawai nih, selebgram, artis, seniman, notaris, dia selama satu tahun berjalan Januari sampai November dia kerja sama-sama orang kan dipotong pajak tuh. Padahal dia MC-nya upahnya 100.000 dipotong juga, MC-nya dikasih nasi kotak juga dipotong pajak juga gitu ya, dihitung dari nilai nasi kotak misalkan. Ketika di akhir tahun dia hitung, "Loh, penghasilan saya cuma 40 juta, pajak saya nol, tapi saya kok punya bukti potong pajak nilainya 2,5 juta. Kok nggak adil nih 2,5 juta diapain?" Dilaporkan dalam SPT, negara akan mengembalikan dalam waktu 1 bulan. Nggak lama kok. Lapor SPT-nya Maret, April sudah kami transfer ke rekeningnya. Jadi ada namanya pengembalian pendahuluan pajak. Kalau untuk orang pribadi nilainya sampai dengan 100 juta, kami kembalikan dalam waktu 1 bulan. Cepat gitu. Jadi jangan dibayangkan, "Oh nanti kalau saya bilang lebih bayar pajak saya diperiksa, nanti repot setahun." Enggak. Itu mungkin teori zaman VOC gitu ya. Kalau sistem perpajakan yang modern, kalau orang pribadi kelebihannya 100 juta kami kembalikan 1 bulan, kalau perusahaan 1 miliar. Besar kok nilainya. Jadi tenang gitu, kita cepat gitu. Mungkin bisa ditanyakan ke teman-temannya yang freelancer gitu yang sudah mengalami kelebihan. Misalkan agen ya, agen-agen penjualan makanan, minuman, kosmetik, mereka biasanya bukti potongnya lebih besar tuh. Kurang dari 1 bulan bahkan petugas kami sudah transfer ke rekeningnya, ya melalui negara Mhm. gitu ya, bukan petugas kami transferin lewat GoPay enggak ya, melalui sistem gitu ya, melalui pengembalian oleh negara. Baik Bapak, terima kasih. Jadi untuk sobat pajak fresh graduate nih ya, jadi ini lebih ke mindset aja sih Pak ya, pola Iya, pikir dalam kesadaran pajak itu sendiri. Kalau misalnya potongan pajaknya besar, pastinya penghasilannya juga lebih besar, besar. begitupun sebaliknya. Ya kita syukuri yang kita Syukuri. kalau ada kalau motivator kan bilangnya Heeh, dikeluarin kertas putih tuh, iya, dicolok pakai pensil, mhm. "Apa yang Anda lihat?" "Lubang, Pak," gitu kan. Nggak dilihat bahwa kertas putih yang besar ini nggak dilihat, yang dilihat kekurangannya aja gitu. Mhm, Penghasilan besarnya nggak dilihat, yang dilihat potongan pajaknya aja gitu. mhm, Kita melihat, syukuri kita iya, kertas putihnya nih luasnya, ini penghasilan kita besar, banyak yang bisa kita bantu, mungkin kita mhm, bisa meningkatkan diri kita, bisa kuliah, iya betul, atau bisa mencari mempekerjakan orang mhm, lain luar biasa gitu, kita buka lapangan kerja, jangan melihat potongan pajaknya, itu iya, sebagian kecil saja dari penghasilan. Percayalah ya, nanti bisa dihitung sendiri aja. iya betul, Nggak lihat angkanya besar ya, misalkan, potongan pajak saya setahun 3,5 juta. Kita tanya, "Penghasilanmu berapa?" mmm. 200 sih, coba persentasekan, itu nggak terlalu kok sebenarnya. Iya betul, kesadaran pajak itu penting juga ya Pak. Iya, Ya Pak untuk, akhir dari bincang pajak kita hari ini, karena kita juga udah dari tadi bahas seputar tarif efektif rata-rata juga udah cukup kompleks sepertinya Pak ya. iya, Mungkin ada closing statement untuk, sobat pajak yang ingin tahu harapan Bapak untuk sobat pajak iya, seperti apa? iya, Bisa terutama Bapak? kan sobat pajaknya rata-rata mahasiswa ya, Iya Bapak. mahasiswa di sini. Di dalam perkuliahan, di dalam pelatihan, dalam pendidikan kalian mungkin sudah mendapatkan teori-teori perpajakan dari dosen atau mungkin kadang dari praktisi gitu ya. Tapi perlu diingat bahwa
dari dulu sampai sekarang pun, sampai ke depan, perpajakan itu sifatnya dinamis. Selalu ada hal yang baru, selalu ada aturan yang baru. Mungkin kalau di sebelum 2023 dinamisnya jalan cepat gitu ya. Sejak 2024 ke sekarang dinamisnya adalah berlari. Jadi setiap bulan keluar PMK baru. Jadi kalau memang mau sangat ingin bekerja atau berkecimpung di dalam dunia perpajakan, sebaiknya meningkatkan pengetahuannya. Terus menerus coba cari Hmm. banyak aturan baru. Seperti TER ini mungkin baru ada di 2024. Kalau kita tanyakan ke orang-orang yang berkecimpung pajak sebelumnya, mungkin mereka nggak akan tahu juga. Jadi harus tetap meningkatkan pengetahuannya karena aturan perpajakan sangat dinamis. Akhir-akhir ini sangat dinamis. Adanya Cortex memicu, bukan Cortex saja, adanya perubahan secara umum di dalam penggunaan digital di seluruh dunia gitu ya, memicu banyak aturan harus diperbarui, menyesuaikan dengan jadi kalau kita adalah insan di dalam dunia perpajakan, mau kerja atau mau membuka konsultan pajak, tentu harus tetap keep up, nggak boleh ketinggalan. Seperti hal ini ya, ikut dalam podcast Bincang Pajak dari ini salah satu caranya gitu, atau baca atau cari. Kalau chat GPT jangan disuruh bikin gambar Ghibli aja gitu. Coba ditanya chat GPT apa ada aturan terbaru tentang pasal 21, dia akan jawab gitu. Baru dari ini kami nonton dari video Bincang Pajak gitu ya. Jadi ChatGPT akan mencari dari segala sumber, dia akan membuat resume. Jadi kita bisa menggunakan teknologi ini untuk kebaikan dan perkembangan kita. Jangan kita mau dikalahkan oleh teknologi Oke. ini ya. Jangan pula kita mau dikalahkan oleh hoax. Jadi jangan sangat banyak hoax di dunia maya, pendapat-pendapat yang tidak bisa kita verifikasi kebenarannya. Ya kami di sini menyampaikan kembali bahwa segala jenis pelayanan pajak itu tidak dipungut biaya. Kalau sobat pajak, orang tuanya, keluarganya menerima WA, email, menyatakan dari pajak, meminta membayar sesuatu atau menginstal APK atau memasukkan kode OTP atau kode billing apapun, jangan ditanggapi. Lebih baik lagi di-block dan report karena semua jenis pelayanan pajak itu tidak dipungut biaya. Kalau ada pajak yang harus dibayar, maka petugas tidak akan melalui SMS, WA seperti itu. Ada surat resmi dari DJP atau petugasnya datang ke rumah Anda dan prosesnya jelas gitu. Tidak ujuk-ujuk bayar gitu enggak. Harus ada produk yang dikeluarkan melalui proses. Jadi kalau ada hoax, scam atau penipuan model ini di-blok atau report. Karena kami juga sangat prihatin ya di Bali sudah banyak yang terkena penipuan scam ini. Mereka menyetorkan uang sejumlah misalkan 50 juta karena nanti dijanjikan akan diringankan pajaknya. Balikan lagi bahwa segala jenis pelayanan pajak itu tidak dipungut biaya, gratis. Mau datang konsultasi, tanya-tanya ke kantor pajak, gratis. Pak, antri aja dikit gitu, tapi gratis. Baik Bapak, terima kasih. Jadi untuk sobat pajak, ingat ya literasi perpajakan itu penting. Kita bisa memanfaatkan teknologi dengan hal-hal yang positif tentunya Bapak ya. Jangan Betul. sampai kita dibohongin gitu. Jadi penggunaan teknologinya juga harus positif. Nah, dari tadi juga udah disampaikan poin-poin penting dari Bapak Putu Bayu. Jadi untuk sobat pajak, terima kasih sebelumnya sudah menyimak podcast Bincang Pajak hari ini dari awal hingga akhir. Semoga apa yang kita bincang dapat diresapi dan dipelajari lebih paham lagi terkait dengan tarif efektif rata-rata. Saya Dia Lestari sebagai moderator, pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih dan selamat pagi. Sampai jumpa di podcast Bincang Pajak berikutnya. Terima kasih Bapak Bayu. Sama-sama. Sampai jumpa.